dengan aku Mayalisya Fatur Rahman. Kali ini aku mau kasih tahu produk skincare apa aja sih yang dipakai oleh Alisya selama 1 tahun ini. Nah, dari beberapa produk yang akan aku sampaikan ini, ada beberapa produk diantaranya yang memang sudah dipakai Alisya sejak dia lahir. Tetapi ada juga beberapa yang sudah aku ganti atau aku update. Hal ini disebabkan karena seiring bertambahnya usia terjadi juga perubahan terhadap kulitnya Alisya, dimana beberapa kali Alisya itu pernah mengalami yang namanya iritasi kulit. Jadi untuk mempercepat penyembuhan iritasi tersebut, akhirnya produk skincare-nya aku ganti. Bukan berarti produk skincare itu tidak baik ya, atau tidak bagus ya, hanya saja pada masa itu tidak cocok lagi di kulitnya Alisya. Akhirnya aku update. Tapi ada juga beberapa produk yang setelah kulit Alisya sembuh, aku kembali menggunakannya dan hingga saat ini tetap aku pertahankan. Baiklah, langsung aja kita mulai pembahasannya ya, Mam. Happy watching. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah sabun mandinya ya. Di sini aku menggunakan Sweet Cell Aloe Vera Baby Bath Hair and Body yang seri natural. Ini dari semenjak Alisya lahir hingga sekitar usia Alisya itu 10 bulan. Aku suka banget produk Sweet Cell ini karena selain praktis ya, bisa digunakan dari top and to toe, namanya juga hair and body, otomatis bisa digunakan sebagai sampo dan sabun. Jadi praktis, nggak repot harus mana sampo mana sabun ketika mandiin. Jadi aku seneng banget ini. Lagi pula Sweet Cell Baby Bath Hair and Body ini diperkaya juga dengan aloe vera dan chamomile dari alam untuk kulit lembut serta provitamin B5 untuk nutrisi rambut berkilau. Dan percaya nggak percaya, semenjak aku gunakan ini untuk Alisya dari dia lahir, aku itu tidak mengalami kesulitan sama sekali untuk gimana caranya menumbuhkan rambut Alisya setelah dicukur habis. Biasanya kan anak-anak setelah dicukur habis rambutnya itu sulit tumbuh. Jadi semenjak menggunakan ini, rambut Alisya itu tumbuhnya lumayan cepat, tebal, dan hitam juga serta berkilau dibandingkan teman-teman seusianya. Gak tahu juga ini pengaruh ini atau karena genetik. Aku suka banget memang produk ini, apalagi ini juga sudah hypoallergenic, tidak pedih di mata, lulus uji dermatologi, serta pH-nya juga netral. Tapi seiring bertambahnya usia, seperti yang aku katakan tadi, Alisya pernah mengalami yang namanya iritasi kulit. Itu yang awalnya iritasi ringan hingga cukup berat, mulai dari leher, paha, serta lipatan-lipatan kulit lainnya. Jadi waktu itu aku konsultasi atau sharing dengan kakak aku yang memang kerja di bidang kesehatan. Dia saranin aku mengganti sabun Alisya dengan sabun mandi yang memang dikhususkan untuk anak-anak berkulit sensitif. Dia rekomendasiin aku produk Lactasit Baby yang liquid soap ini, dimana Lactasit Baby ini mengandung bahan alami lactic acid dan laktoserum dari ekstrak susu serta pelembab kulit untuk merawat kulit kering dan membantu mencegah iritasi ringan. Telah teruji secara dermatologi dan juga dapat digunakan setiap hari. Jadi waktu itu selain sudah aku konsultasikan ke dokter dan sudah aku obatin, aku juga memang langsung mengganti sabun mandi Alisya dengan Lactasit Baby ini, dan lumayan cepat membantu penyembuhan kulit Alisya. Tapi dengan ukuran 150 ml ini cukup mahal sih, sekitar aku belinya itu range dari 60 ke 70 ribu rupiah. Jadi produk ini memang aku gunakan hanya ketika kulit Alisya mengalami masalah, biar lebih hemat aja. Oke? Jadi sambil jalan aku terus cari referensi kira-kira sabun apa sih yang cocok buat Alisya. Akhirnya aku menemukan ini, yaitu Johnson Cotton Touch Top and to Toe Hair and Body Baby Bath, dimana produk ini sudah memiliki pH seimbang, hypoallergenic, serta tidak mengandung pewarna buatan. Produk Johnson ini mengandung perpaduan dengan kapas alami sehingga terbukti klinis lembut untuk kulit sensitif. Memang sih sebenarnya Alisya itu cocok banget dengan produk ini. Sekitar 2,5 bulan terakhir udah pakai ini terus, dan tidak pernah kambuh lagi tuh yang namanya ruam dan iritasi kulitnya, karena kan memang sebenarnya kulit Alisya itu basicnya sensitif, membawa genetik dari ayahnya. Tapi muncul lagi nih masalah baru, karena sebenarnya ini kan top and to toe ya, jadi otomatis ini bisa digunakan untuk sampo sekaligus sabun. Tapi ternyata sekitar setengah bulan terakhir ini Alisya tidak cocok menggunakan ini sebagai samponya. Akhirnya kulit kepala Alisya itu menjadi kering dan terkelupas gitu, rambutnya juga jadi kering. Pusing dong aku ya.
Akhirnya aku kembali mencari referensi, kira-kira sampo apa sih yang cocok buat Alicia. Aku memutuskan untuk memisah mana sabun, mana sampo. Ini tetap aku gunain sebagai sabunnya, tapi samponya aku ganti. Karena aku memang masih sebenarnya jatuh cinta dengan produknya Sweet Sal, akhirnya aku carilah sampo produk Sweet Sal ini yang seri natural Sweet Sal, aloe vera, kemiri, dan seledri baby shampoo. Dimana Sweet Sal Baby Shampoo ini diperkaya dengan aloe vera, seledri, dan kemiri seperti yang sudah aku jelasin di depan. Formula ini lembut membersihkan kulit kepala dan merawat pertumbuhan alami rambut bayi sehingga tampak hitam, lebat, dan lembut. Semoga ini cocok seterusnya untuk Alicia, semoga aja ya, karena aku suka banget sebenarnya produk Sweet Sal ini dan wanginya juga enak banget, apalagi setelah Alicia mandi, aku seneng banget nyiumin kepalanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang produk skincare Alicia setelah mandi. Oke, kita mulai dari perminyakan ya. Untuk minyak telonnya, aku itu tetap, namanya aku bilang aku pencinta Sweet Sal, aku tetap menggunakan yang natural Sweet Sal minyak telon. Di sini entah kenapa ya, aku merasa produk Sweet Sal itu memiliki aroma yang khas gitu, khas anak bayi banget. Di sini dia mengandung bahan-bahan alami yang dipercaya oleh ibu untuk memberikan rasa hangat pada tubuh bayi dan membantu meredakan perut kembung. Aku biasanya gunakan ini untuk bagian perut, ubun-ubun, serta telapak kaki Alicia serta bagian belakang. Dan alhamdulillah memang Alicia juga jarang kembung sih. Tapi berhubung produk ini itu kadang kosong di beberapa store biasa aku belanja, akhirnya aku kemarin sempat juga alihkan ke Konicare minyak telon plus yang aroma lavender. Katanya ini dipercaya ampuh membantu menghindarkan bayi dari gigitan nyamuk atau serangga. Dan memang di sini klaim mereka itu Konicare minyak telon plus berkhasiat untuk membantu meredakan perut kembung serta memberikan rasa hangat pada tubuh bayi serta membantu menghindarkan bayi dari gigitan nyamuk atau serangga selama 8 jam. Lalu ada baby oil, di mana aku juga menggunakan produk dari Sweet Sal yang natural. Di sini Sweet Sal Natural Baby Oil mengandung aloe vera dan vitamin E yang sudah teruji hypoallergenic sehingga dapat digunakan untuk kulit sensitif. Aloe vera atau lidah buaya dan mineral oilnya bermanfaat untuk membersihkan dan melembutkan kulit dengan bahan pelembab alami. Sedangkan vitamin E-nya bermanfaat untuk memberikan nutrisi pada kulit bayi. Biasanya baby oil aku gunakan untuk pijit-pijit Alicia sebelum mandi, baik pagi maupun sore hari. Gunanya untuk melancarkan peredaran darah Alicia, membuat tubuhnya lebih rileks agar tidurnya lebih nyenyak. Next, per lotion-lotionan. Karena sabun mandinya Alicia aku sudah menggunakan Johnson Cotton Touch, akhirnya lotionnya juga aku ganti ke Johnson Cotton Touch, dimana Johnson Cotton Touch ini bisa digunakan untuk wajah sekaligus badan. Sama seperti sabunnya, dia juga sudah pH balance, hypoallergenic, serta tidak mengandung pewarna tambahan. Penjelasannya di belakang hampir sama sih dengan si sabunnya. Aromanya juga enak sebenarnya, aku suka. Dan sampai sekarang aku masih gunain ini untuk Alicia. Dan kemarin pas aku cari-cari lotion ini, ketemulah juga aku untuk si lotion malamnya. Aku menemukan yang Johnson ini. Aku lupa sih namanya Johnson apa. Dia kalau nggak salah yang bedtime. Ini labelnya sudah hilang. Biasalah namanya anak-anak ya, ada sering dimainin sama sepupunya Alicia atau kadang dimainin Alicia juga, akhirnya labelnya hilang. Tapi bagi yang penasaran, coba aja deh lihat, ini produk Johnson juga. Dia kalau nggak salah Johnson bedtime, tapi seingat aku nggak ada keterangan untuk face and body-nya. Jadi ini aku gunain memang untuk badannya Alicia aja, tidak untuk wajahnya. Dan aku gunain hanya ketika malam hari ketika Alicia mau tidur. Selanjutnya aku juga menggunakan lotion anti nyamuk dari Cousin Baby yang skin protection lotion. Di sini Cousin Baby skin protection lotion ini mengandung bahan-bahan yang telah terbukti membantu melindungi bayi dari gigitan nyamuk hingga 8 jam. Formulanya tidak lengket dan harumnya alami serta memelihara kulit bayi tetap terasa lembab. Ini aku jarang gunain sih, ini aku hanya gunain ketika Alicia mau bepergian keluar rumah di sore hari aja. Oke, next kita lanjut ke diaper creamnya ya.
seperti yang aku bilang, aku memang pencinta produk Sweet Cell. Jadi untuk diaper creamnya itu dari awal Alicia lahir aku selalu menggunakan yang ini, Sweet Cell Extra Care Baby Cream with Zinc, melindungi kulit dari iritasi ringan. Sudah teruji hypoallergenic. Di sini Sweet Cell Extra Care Baby Cream with Zinc ini dapat digunakan untuk kulit sensitif. Klaimnya adalah dapat melindungi kulit dari kemerahan dan iritasi ringan termasuk ruam popok. Dia juga mengandung vitamin E untuk menutrisi kulit agar tetap sehat, serta mengandung canola oil untuk pelembab alami. Formulanya juga mudah merata dan menyerap di kulit. Krim ini biasanya aku gunakan di sekitar lipatan-lipatan tubuh Alicia dan bagian yang terkena pampers biar tidak mengalami iritasi. Next, aku juga punya krim penolong yang cukup aku andalkan dalam mengatasi masalah-masalah kulitnya Alicia ya, yaitu adalah Pure Pow Pow Ointment yang original warna merah ini. Krim ini mengandung ekstrak karika pepaya serta mengandung hasil fermentasi beberapa buah segar. Aku tahu ini dari Shopee. Awalnya coba-coba, ternyata memang segitu ampuhnya produk ini. Pernah satu ketika Alicia itu tiba-tiba ruam popok parah, padahal sebelumnya nggak ada masalah sama sekali, bersih kulitnya. Tiba-tiba di sorenya dia nangis kejer. Aku kira kenapa, ternyata pas aku buka pampersnya sudah merah-merah. Langsung aku kasih ini. Besok paginya udah benar-benar hilang ruam itu, benar-benar bersih lagi, kembali ke kulit dia semula. Krim ini juga biasanya aku gunakan untuk menghilangkan bekas gigitan nyamuk. Dan mereka juga mengklaim di sini bahwa topical ointment ini mampu digunakan untuk kulit kering, kulit pecah-pecah, serta untuk bibir juga bisa. Dan ini mampu menenangkan kulit yang sedang bermasalah atau meradang. Tapi sejauh ini aku hanya gunakan untuk pemakaian luar Alicia aja, nggak termasuk bibir dan segala macamnya. Ini cukup ampuh dan benar-benar penolong aku dan wajib selalu aku bawa ketika bepergian. Next, krim yang ketiga dari Cousin Baby yang krim soft and smooth yang warna pink ini ya. Ini aku juga direkomendasiin oleh kakak aku yang aku bilang di bidang kesehatan tadi, karena memang sekitar 1 bulan yang lalu Alicia itu pernah mengalami masalah kulit lagi. Tapi bukan masalah kulit dia yang biasanya seperti ruam atau iritasi, tapi memang sakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kondisi kulit Alicia saat itu benar-benar cukup parah. Sakitnya tidak hanya di bagian leher atau lipatan kulit seperti biasanya, tapi ini di seluruh tubuhnya. Dan sakitnya itu seperti bendol-bendol, pecah-pecah, bernanah gitu. Akhirnya kedua produk yang biasa dia pakai, baik itu Sweet Cell maupun yang Pow Pow ini, sudah tidak bekerja dengan baik lagi di kulit Alicia. Ya bener, akhirnya Alicia beralihlah ke Cousin Baby yang warna pink ini. Dan alhamdulillah produk ini cocok di Alicia dan sangat membantu dalam penyembuhan kulit Alicia. Akhirnya sampai sekarang produk ini tetap aku pertahankan. Bahkan ini sudah aku repurchase yang kedua ke botol yang 100 gram. Awalnya aku hanya untuk coba-coba, aku beli yang 50 gram, tapi ini aku beli yang 100 gram karena memang cocok itu. Dan semoga kedepannya tidak ada masalah lagi di kulitnya Alicia. Selanjutnya kita bahas tentang parfum ya. Di sini aku tetap menggunakan produk Sweet Cell untuk parfumnya karena memang udah sejatuh cinta itu dengan Baby Cologne dari Sweet Cell ini, yaitu yang Natural Sweet Cell Canola Oil Baby Cologne Floral Kisses. Ini sebenarnya Sweet Cell punya 2 Baby Cologne. Yang pertama itu seri Aloe Vera Soft Touch kalau nggak salah. Yang kedua ada Canola Oil Floral Kisses. Tapi aku cintanya sama yang ini. Jadi Sweet Cell Baby Cologne ini tidak mengandung alkohol, tidak menyebabkan kulit bayi menjadi lengket, aman digunakan untuk kulit sensitif, hypoallergenic, serta diformulasikan untuk memberikan keharuman dan kesegaran setiap saat. Kalian coba deh, memang wanginya tuh enak banget dan cukup tahan lama. Tapi Baby Sweet Cell Cologne ini menurut aku sedikit memiliki kekurangan ya, karena bentuknya botol dan tidak berbentuk spray gini. Jadi untuk pemakaiannya cukup sulit, harus di tap-tap begini biar keluar, atau bisa juga dituangkan ke telapak tangan lalu diusapkan ke baju anak. Tapi menurut aku cara itu kurang efektif karena beberapa kali Sweet Cell ini tumpah dan wanginya juga kurang tersebar merata. Akhirnya aku berinisiatif untuk memindahkan isi Sweet Cell Baby Cologne Canola Oil ini ke botol refill aku yang bentuknya spray gini, karena menurut aku lebih efektif ya. Bayangin sekali semprot itu harumnya bisa tersebar merata ke seluruh bajunya Alicia.
dan ini juga lebih gampang dibawa kemana-mana dan tidak takut tumpah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang perbedakan ya. Sebenarnya selama 1 tahun ini aku setia banget sama bedak dari Pigeon yang bentuknya compact powder kayak gini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah, menurut aku bedak ini cukup hemat ya, karena dalam setahun kalau nggak salah aku baru melakukan 3 kali pembelian ulang. Jadi sekitar 4 bulan baru satu produk ini habis. Dan ini juga lebih aman karena bentuknya yang padat, sehingga ketika digunakan di area wajah bayi, terutama yang baru lahir, kita tidak perlu terlalu khawatir bahwa butiran bedaknya terhirup atau termakan oleh anak. Jadi selama ini Alicia itu selalu pakai bedak ini, dan ini juga gampang dibawa kemana-mana karena bentuknya yang kecil, jadi langsung diselipin aja di tas. Oh ya, satu lagi aku mau kasih tahu bahwa bedak padat Pigeon ini memiliki campuran chamomile ya, dimana dia menenangkan kulit, terutama bagi kulit-kulit sensitif, jadi cocok banget buat Alicia. Sayangnya bedak ini sulit aku temukan di store-store biasa aku belanja bulanan, dan biasanya aku beli ini lewat Shopee, dan menurut aku itu kurang efektif karena aku harus membutuhkan waktu beberapa hari hingga produk ini sampai. Dan satu lagi alasan aku kenapa akhirnya aku beralih produk, karena menurut aku teksturnya itu cukup rapuh. Bentar ya. Jadi awal-awal Alicia bener-bener bayi itu pakai ini masih aman, karena kan dia belum banyak gerak. Tapi setelah Alicia mulai aktif, mulai bisa berguling-guling, berdiri, bermain, atau apalagi jalan, produk ini udah sulit banget aman. Karena ketika kita nyiapin dia setelah mandi itu kan dia mau ikutan tuh pakai ini, pakai itu. Ini bedak seperti ini sering banget jatuh dan akhirnya pecah. Karena aku sayang dong, pernah aku baru beli tuh langsung pecah, tetap aku pertahankan, aku gunain. Tapi lama-kelamaan menurut aku nggak worth it sih, kayaknya capek aja gitu. Akhirnya aku memutuskan beralih ke bedak tabur biasa, karena menurut aku Alicia udah cukup gede, jadi lebih aman aja untuk menggunakan bedak biasa. Dan karena saking cintanya aku sama produk Sweet Cell, akhirnya aku memilih baby powder yang keluaran Sweet Cell juga, yaitu yang natural Sweet Cell aloe vera. Memang karena aku suka banget wangi aloe veranya Sweet Cell ya. Di sini dia menjelaskan Sweet Cell baby powder diperkaya dengan aloe vera, formulanya lembut, membantu menyerap keringat terutama pada lipatan kulit, sehingga menjaga kulit bayi tetap kering agar terlindungi dari biang keringat. Semoga Alicia suka dan cocok di kulitnya, nggak ada masalah. Karena aku rasa udah ribet aja sih, harus beli online lagi. Kalau ini kan gampang, aku nemuinya di toko manapun ya. Oke, yang terakhir kita bahas tentang perawatan rambut Alicia. Yang pertama, di sini aku punya minyak kemiri dari Luz Ayu, dimana minyak kemiri ini mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi rambut, menjadikan rambut lebih cantik, berkilau, dan diperkaya dengan vitamin E, sehingga membantu pertumbuhan rambut menjadi lebih sehat dan terawat. Jadi ini biasanya aku gunakan ketika rambut Alicia sudah kering dan ketika bepergian agar rambut Alicia tetap terlihat lembab. Dan yang kedua, aku punya Sweet Cell lagi, sama seperti samponya, yaitu yang natural Sweet Cell aloe vera, kemiri, dan seledri, dimana produk ini berfungsi untuk merawat pertumbuhan alami rambut bayi dengan lembut sehingga tampak hitam, lebat, dan harum. Sama seperti yang lainnya, dia hypoallergenic, formulanya lembut serta lulus uji dermatologi. Dia mengandung aloe vera, seledri, dan kemiri seperti yang sudah tertera di sini. Dan ini biasanya aku gunain ketika Alicia habis keramas, di mana rambutnya masih basah, setelah dikeringkan lalu aku kasih ini. Tapi setelah dia rambutnya kering dan ketika berpergian, aku gunain ini. Jadi dua produk ini aku kombinasikan untuk merawat rambut dan kulit kepala Alicia, dan ini sangat cocok banget buat dia. Oke, sampai di sini dulu penjelasan aku tentang skincare dan perawatan rambut Alicia. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan semoga ini dapat menjadi referensi bagi mama-mama muda yang saat ini sedang mencari informasi kira-kira skincare apa dan perawatan rambut apa yang cocok buat anaknya. Semoga membantu. Sampai jumpa, Mam. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe ya. Bye. Assalamualaikum.